lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Oke, kita sekarang beralih ke Zoom dulu untuk ngobrol dengan Gus Mahasin yang juga merupakan co-captain dari Timnas Amin. Nah, berangkat dari debat kemarin juga ya Gus, bagaimana Gus Mahasin melihat jawaban dari Pak Anies? Apakah mewakili keresahan Gus mengenai masalah hukum dan politik? Ya, menurut saya jawaban Mas Anies malam itu ya berkah langit. Dan saya masih ingat persis pada tanggal 30 Oktober 2022 di Pondok Pesantren At-Thahirin Magetan, salah satu pondok pesantren tertua yang pernah digunakan untuk Muktamar NU yang ke-17. Pertama kali saya mendeklarasikan dukungan kepada Mas Anies. Itu bukan hanya sekedar dukungan, dalam pikiran dan di benak hati saya, Mas Anies ini harus digandingkan dengan tokoh NU. Mulai dari situlah saya berpikir bahwa pada hari Ahad, karena tradisi di keluarga saya itu memulai sesuatu itu kalau nggak hari Rebo ya hari Ahad. Kebetulan acara Rebuan ini ada Mas Dirman, ada Mas Bambang, ada teman-teman yang lain saya lihat itu, ada Mas Laudi, ada Mas Syahrir, semua menggunakan hari Rebo itu menurut saya tepat sekali. Baik. Saya ulangi lagi, di tradisi keluarga saya itu memulai sesuatu itu kalau oleh bapak saya, kakek saya, dan ibu saya itu kalau nggak Minggu ya Rabu. Makanya kalau saya menanggapi semalam debat Mas Anies itu menurut saya anugerah dari langit, berkah dari langit. Secara normal dulu katanya Mas Anies nggak bisa bergabung dengan Gus Muhaimin. Akhirnya Allah merestui dan menakdirkan bergabung. Kemudian ada orang yang pesimis katanya nggak bisa daftar. Artinya makanya saya minta pada teman-teman dengan berkah langit ini tim pemenangan Amin dari pusat sampai daerah harus disikapi secara rendah hati, jangan sombong apalagi jumawa. Itu yang ingin saya, jadi berkah langit ini akan menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita tinggal menyongsong kemenangan Muhammad Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin ya rabbal alamin. Lalu Gus, ya Gus, terima kasih banyak buat jawabannya. Dan ini lagi pertanyaan, apa saja keresahan yang Gus Mahasin dan rekan-rekan rasakan, namun sampai saat ini tidak kunjung terselesaikan gitu? Menurut saya, hak asasi manusia ya. Kalau saya sih terputus-putus ya sepertinya sambungannya ke studio. Itu yang intoleransi sekarang, intoleransi ekonomi, bukan lagi membahas masalah-masalah yang menurut saya akan dijadikan senjata untuk menyerang Mas Anies dan Gus Muhaimin. Oke. Kemudian mungkin Gus, gerakan seperti apa yang akan dilakukan? Kemudian juga harapan seperti apa yang Gus dan teman-teman harapkan untuk dapat dibawa oleh pasangan Amin? Dan mungkin kita juga ingin tahu seberapa besar ya dukungan para santri dan ulama terhadap perjuangan Amin ini. Ya, karena saya ini kebagian membawa diputi dakwah dan diputi untuk gerakan para ulama, sekarang itu yang di depan adalah Laskar Santri Amin. Laskar Santri Amin ini sebagai pasukan terdepan untuk pemenangan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Kemudian apa yang dilakukan? Sejak awal saya sampaikan bahwa di Nahdlatul Ulama itu ada namanya trilogi NU. Pertama yang bisa menjalankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah yang pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ini. Menurut saya, dan insya Allah ini tidak salah ikhtiar saya. Ikhtiar saya insya Allah tidak salah. Jadi yang bisa menjalankan perubahan dengan trilogi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah ya hanya Mas Anies dan Gus Muhaimin. Perubahan apapun yang akan dilakukan beliau berdua tetap pada koridor ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar umat Islam, ukhuwah Watoniyah sebagai anak bangsa, dan ukhuwah Basyariah sebagai orang yang harus bersentuhan dengan yang lain. Perubahan apapun nanti akan dilakukan beliau berdua ketika ditakdir oleh Allah jadi presiden dan wakil presiden. Itu aja yang sering saya katakan di mana-mana. Dan Laskar Santri ini akan mengawal Mas Anies dan Gus Muhaimin untuk
menjadi pemenang di Pilpres 2024. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus untuk waktu dan jawaban-jawabannya yang luar biasa sudah bergabung di Suara Rebuan. Berikutnya ke Pak Bambang nih Pak. Di berbagai daerah ini yang saya lihat ya, itu banyak sekali relawan-relawan dari pasangan Amin ini. Yang kemudian saya juga melihat bahwa mereka ini tergerak sendiri dengan inisiatif sendiri dan segala macam. Ini sebenarnya background story-nya seperti apa sampai ada gelombang pergerakan perubahan ini dari setiap daerah relawan-relawan ini? Ya, Mas Abdur, relawan ini kan bergerak sendiri-sendiri. Jadi mungkin karena melihat kondisi hari-hari yang mereka hadapi ternyata tidak begitu baik bagi mereka, sehingga mereka berharap hajatan setiap 5 tahun sekali ini, kesempatan tahun 2024 diharapkan ada perubahan. Nah, hingga mereka bergerak bersama-sama dengan kawan-kawan di antara mereka itu untuk membentuk relawan Anies Baswedan yang dianggap sebagai salah seorang yang mampu membawa perubahan di 2024. Dan ini sudah terjadi mungkin ada yang lebih dari 2 tahun yang lalu. Bahkan ada yang sudah 3 tahun yang lalu. Itu merata baik dari Jakarta sampai ke daerah-daerah. Bahkan di desa-desa itu ada beberapa petani, nelayan, kemudian pedagang pasar, itu pun juga menghimpun diri mereka menjadi relawan Anies Baswedan. Beberapa tempat bahkan ada yang menamakan dirinya sebagai Kampung Anies. Nah, ini menarik menurut saya karena itu inisiatif yang muncul di antara mereka sendiri, bukan atas perintah atau permintaan dari seorang Anies Baswedan. Menurut saya ini fenomena yang menarik. Kenapa demikian terjadi? Mungkin karena mereka menghendaki perubahan dan harapan perubahan itu ada pada diri Anies Baswedan. Saya kira rindu perubahan ya, itu rindu tadi ya sesuai dengan tema kita. Mungkin Pak Dirman juga ingin menanggapi sebenarnya perubahan seperti apa ya dari lapisan masyarakat terbawah yang diharapkan begitu. Karena Pak Dirman kan juga pernah ada di pemerintahan, sudah tahu, sudah memahami betul. Kemudian saat ini juga bergabung di gerakan perubahan. Nah, apa perubahan yang kiranya ingin disampaikan di sini? Jadi kan sering dikatakan perubahannya apa, gitu kan. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, kemarin saya keliling ke Jawa Tengah, ke Jogja juga, ke Solo, bersama Mas Bambang. Ya. Itu mudah sekali diperoleh aspirasi dari masyarakat. Mereka pengen harga sembako terjangkau, mereka pengen pendidikannya murah, mereka pengen sekolah dilanjutkan, mereka ingin irigasi tersedia untuk pertanian mereka ingin pekerjaan, lapangan kerja itu tersedia dengan baik. Jadi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu yang tadi dikatakan Mas Bambang memang jadi aspirasi mereka, dan karena itu mereka mengorganisir diri yang disebut sebagai gerakan rakyat. Karena memang betul kita punya partai politik, tapi partai politik kan tidak semuanya mewadahi apa yang menjadi aspirasi mereka. Maka itu kemudian mereka membentuk organisasi sendiri menjadi pelengkap atau menjadi penguat dari partai politik. Tapi jelas sekali bahwa aspirasi mereka adalah hidup yang lebih baik, hidup yang lebih adil, dan kemudian dituangkan dalam misinya Pak Anies bahwa kita ingin membawa Indonesia lebih makmur, lebih adil untuk semuanya. Gitu. Artinya kesamaan rasa inilah yang mempersatukan teman-teman di bawah sana gitu. Dan Pak Bambang, siapa saja sih dari kalangan rakyat ini yang menjadi yang mau melihat perubahan ini dari pasangan Amin ini? Iya, saya kebetulan saya di deputi relawan ya, jadi saya tahu persis gerakannya kawan-kawan. Hampir seluruh elemen itu ada, Mas Abdur. Baik itu alumni perguruan tinggi sampai ke petani, pedagang pasar, nelayan. Oh, dari berbagai kalangan ya? Seluruhnya ada. Kalau di kami kemudian kita membentuk semacam presidium gerakan rakyat yang dipimpin oleh kawan-kawan yang ada di depan saya. Ada Bang Laude, ada Bang Ramli, ada Bang Sahrin Hamid, ada Ibu Ria, dan kawan-kawan yang lain ada 17 orang. Itu beberapa presidiumnya hadir di saat ini. Nah, ini di depan kami ini presidium. Ya, ini ada Bang Laude Basir, ini salah satu presidium gerakan rakyat. Kemudian Bang Ramli Rahim, Presidium Gerakan Rakyat. Bang Sahrin Hamid juga Presidium Gerakan Rakyat, sama Ibu Ria. Bu Ria ini yang mengkoordinir Majelis Taklim seluruh Indonesia. Bayangkan itu. Jadi terusan bagaimana kalau emak-emak, ibu-ibu sudah berbicara. Jadi mungkin yang merasakan paling awal
situasi negeri ini adalah emak-emak. Karena setiap hari mereka kan bergelut dengan kebutuhan Iya, yang betul. itu tidak mungkin lagi bisa dihindari. Oke. Dan Nah, tidak mungkin inilah. diselesaikan dengan joget-joget aja kan? Kayaknya sih begitu. Oke, Karena kalau joget-joget kemudian tidak makan kan tidak mungkin. Mas Iya, Abdul. tidak mungkin. Jadi anggapan bahwa sebenarnya Anies itu cenderung lebih dekat dengan cendekiawan atau orang-orang yang cenderung apa ya menengah ke Menengah atas ke gitu atas, ya. ya. Itu sebenarnya enggak ya karena ada emak-emak juga buktinya di sini, ada petani, nelayan dan lain sebagainya begitu ya, Pak Ya, Bambang? kemarin saya sempat keliling di desa-desa sama Mas Dirman juga, itu di beberapa desa itu emak-emak di pengajian-pengajian yang kecil, mereka mengkoordinir diri. Bahkan membentuk semacam posko yang ada di TPS. Baik. Bayangkan kalau 821.000 TPS lebih yang ada di Indonesia, masing-masing ada posko, itu kan luar biasa itu Oke. nantinya gitu. Ini Itulah perwakilan harapannya. Presidium Ya, mungkin ingin kita segera minta, bergabung boleh juga ya ya. Pak, salah satu atau mungkin sekalian secara bergiliran boleh. Salah satu perwakilan dari Presidium, silakan Pak. Siapa yang duluan? Pak Laude. Ibu. Terima kasih. Oh, yang emak-emak dulu Oh, ya. emak-emak boleh. Ibu dulu ya. Ladies first Ladies dong. first, ladies Dur, first. gimana Maaf ya Pak Laude ya. sih? Ladies first, ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari relawan mak-mak, terutama dari mak-mak pengajian. Memang ibu-ibu ini kami dari pengajian sudah berjuang dari Pak Anies di Jakarta. Sudah melihat, sudah merasakan ademnya Jakarta sejak pemimpinan Pak Anies. Jadi saat ini Pak Anies berjuang untuk ke presiden, kita merasa ini panggilan kita untuk berjuang. Jadi kalau kita diam aja, ini kayaknya kita merasa berdosa. Jadi saatnya ibu-ibu pengajian semuanya siap untuk ibu-ibu Luar biasa. siap untuk perubahan. Karena memang sudah menjerit sembako mahal dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu mesti putar otak setiap hari karena kebutuhan pokok yang semakin tinggi dan juga anak-anak harus diberikan makanan yang bergizi. Inilah ibu-ibu ini sangat berperan. Jadi kita tidak akan bisa diam, kita akan ikut berjuang bersama perubahan. Pak Amin, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Luar biasa. Hidup Amin. Oke, Terima nanti kasih kita banyak, masih Bu. akan mendengar Ya. juga ya presidium yang lain. Tapi kita harus jeda dulu dulu. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.